berbicara tentang pasar video game di Indonesia. Tentunya mobile gacha jadi salah satu market terbesarnya. Gak semua orang punya PC atau konsol, tapi hampir semua orang pasti punya handphone. Jadi gak heran kalau di Indonesia banyak pemain game mobile. Gua juga salah satu orang yang suka main game mobile. Gua main Genshin, main WoW, main Nikke, main Reverse juga, dan banyak lah game gacha lain. Tapi ada satu game gacha yang dulu gua sempet lama banget maininnya. Di tengah gelombang game-game gacha yang makin seragam, satu studio kecil dari Korea Selatan tiba-tiba mencuri perhatian gua. Game yang datang dari developer indie bernama Project Moon, yang dikenal lewat semesta gelap dan psikologisnya mulai dari Library of Runia, Lobotomy Corporation, dan yang terbaru Limbus Company. Limbus Company menurut gue adalah game gacha yang gue akuin bagus banget. Dan di sini gue bukannya mau insertin semacam superiority kompleks sama player game gacha lain, tapi jujur sekarang ini satu-satunya game gacha yang gue bisa toleran main. Gamenya cukup free to play friendly, gameplaynya unik, walau nggak selalu bagus dan storynya damn phenomenal. Kental dan kaya banget sama referensi kultur sama kritik sosial plus politik. Meskipun gitu banyak juga bagian emosional yang nggak kalah bagusnya. Intinya big cinema lah. Tapi Limbus juga cukup unik dalam satu aspek lain. Kalian boleh koreksi gua kalau salah, tapi dari yang gua tahu, Limbus mungkin salah satu dari sekian sedikit game gacha yang berasal dari studio ini. Dan di sini gua gak ngomongin secara ini game self publish kayak banyak game gacha sekarang, tapi juga caranya mereka ngehandle segalanya terutama PR. Ini bakal penting ntar, jadi keep in mind. Nah, kalau kalian player Limbus juga tapi player baru dan kurang keep up sama kejadian di belakang layar, kalian mungkin nyadar kalau CG art story-nya Limbus semenjak Kanto atau chapter 5 ke atas itu beda. Itu karena ini CG artnya dikerjain sama orang yang berbeda sekarang. Terus kenapa? Apa yang terjadi sama CG artisnya yang lama? Mari kita putar balik waktunya ke musim panas tahun 2023 lalu. Fresh setelah Limbus ngerilis season 2-nya dan mau bikin rilis event dan chapter intervalu musim panasnya Magic Helbus dan C. Nah, Limbus jadi Limbus ngebikin ini event daripada dijadiin alasan biar kita ngelihat karakternya pakai baju renang atau semacam. Di story-nya kita malah ngelawan kepiting di pantai penuh sampah. Detailnya nggak penting, tapi itu sendiri menurut gue udah cukup ngindikasiin ke kalian ini game maunya seperti apa. Mereka juga bareng dengan event ini ngerilis unit atau identity baru, yaitu Molar Boatworks Ismail sebagai bintang 3 dan Molar Boatworks Sinclair sebagai bintang 2. Sekilas ini kelihatannya nggak terlalu aneh, expected banget buat gamenya Project Moon. Mereka emang jarang banget bikin fan service seksual atau terbuka yang biasanya emang ada di event-event musim panas game gacha manapun. Dan itu juga initial reaction ke banyak fans, terutama fans global. Tapi beberapa subset player Limbus, kaum minoritas yang agak aneh, ngelihat ini nggak begitu. Yang mereka lihat di sini itu ada karakter cewek dipakein baju tertutup, sedangkan cowoknya dipakein baju terbuka. Belum lagi dia pakai kalung choker. Buat orang normal ini ya biasa aja ya, who cares. Tapi to the joker, buat orang sinting, ini mereka ngelihatnya cewek ditaruh di posisi yang lebih dominan dibanding cowok. Yang dengar, kalau lu expect ini ngubah topik jadi ini grup minoritas incel ngamuk gara-gara baju karakter ceweknya kurang seksi, gua nggak bakal. Karena ini adalah miskonsepsi besar soal kontroversi Limbus yang pengen gua bahas ini. Yes, ini komentar soal bajunya Ismail emang real dan problematik, tapi ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama kontroversi sebenarnya yang terjadi di musim panas tahun 2023 kemarin. Buat nambahin konteks lebih soal miskonsepsinya, di Korea itu sedang ada semacam perang gender di sana. Topik feminisme itu sangat sensitif dan beberapa orang gila nganggep karena bajunya Ismail sama Sinclair tadi berarti Limbus dan Project Moon itu game dan developer yang pro-feminis yang lagi sangat big no-no di Korea Selatan. The government body, founded in 2001 to address discrimination of women, has become a symbol of the gender war brewing in South Korea. Nah, notasi kayak tadi itu sebenarnya cuman bercanda dan gak super serius, tapi bukan berarti gak ada yang nganggep ini serius. Satu poster gila di forum DC Insight yang intinya itu kayak versi Koreanya 4chan bikin post yang nge-expose Filmori, dimana dia ngegali akun Twitter lama Filmori, artis CG story art lamanya di Limbus Company, dan di akun Twitter tadi ditemuin banyak retweet dan like yang berhubungan sama Megalia. Buat nambahin konteks tambahan buat kalian yang kurang tahu, simplifikasinya Megalia itu gerakan feminis online Korea Selatan ekstrim yang beraksi dengan melakukan segala kegiatan misogyny tapi role gendernya dibalik. Misalnya kayak masang spy cam di kamar mandi cowok, body shaming, dan segalanya lah.
Karena gerakan mereka yang ekstrim ini juga, makanya feminisme punya konotasi negatif banget di kaum laki-laki Korea Selatan. Bahkan juga dicap sebagai gerakan terorisme atau radikalisme. Karena penggalian ini, orang-orang ini juga meriksa semua CG art garapan Filmori, terutama yang lagi di layar ini. Kelihatan normal kan ya? Tapi kalau diperhatiin, itu tangannya Yisang, karakter yang digambar ini, kayak sedang bikin bentuk gestur mencubit. Yang mana itu adalah simbol dari grup Megalia yang dengan pakai term family friendly itu nyindir kalau laki-laki di Korea itunya kecil. Yes, dari itu doang. Dari gambar normal orang megang foto, mereka langsung curiga kalau Filmori itu bagian dari Megalia. Dan dari situlah dramanya tambah parah lagi. Filmori dapat hujatan, death threat, sexual harassment, dan segala dosa besar online lainnya dilontarkan ke dia. Yang gila kan ya? Ini semua akhirnya berpuncak waktu Project Moon ngebikin statement kalau Filmori mengundurkan diri dari Project Moon. Atau setidaknya waktu itu orang mikirnya dia dipecat. Ini postingan juga dibuat hanya dengan bahasa Korea, jadi fans globalnya pun juga pada bingung. Bonus tambahan lagi sebelum gua ke poin selanjutnya. Di sekitar waktu ini Project Moon kantornya juga didatengin beberapa fans yang intinya mereka grup fans Project Moon yang ingin semacam klarifikasi. Banyak miskonsepsi kalau kedatangan fans ke kantornya ini ada hubungannya sama Filmori yang sebenarnya nggak sama sekali. Ini grup fans sebenarnya apa? Adalah grup fans yang takut atau khawatir sama keadaan sama direksinya Limbus pada saat itu. Konteks tambahan lagi, sebelum kejadian ini, banyak orang di forum terutama yang kurang puas sama direksinya Project Moon di season 2, kayak nge-nerf ego, penyebaran identity yang nggak rata, dan semacam. Mereka emang nanya soal bajunya Ismail dan soal apakah mereka nge-support semacam ideologi tertentu, tapi itu nggak ada hubungannya sama Filmori. Karena ini kejadian sebenarnya terjadi sebelum orang nyari-nyari soal kaitan Filmori sama Megalia. Gua nggak mau kasih kesan gua ngedefense orang yang asal main datengin kantor developer. Itu sendiri sebenarnya juga ngawur, tapi gua di sini pengen nge-clearin miskonsepsi yang seringkali gua lihat kalau Filmori mengundurkan diri itu karena kedatangan mereka di sini. Balik soal Filmori, postingan Project Moon tadi itu justru micu makin banyak masalah. Banyak fans ngerasa kecewa kalau Project Moon malah ngikutin omongan-omongan incel gila yang basically nge-stalk akun Twitter privatnya Filmori daripada stand up dan ngelindungin pegawainya. Muncullah yang namanya Project Moon User Association atau sekarang jadi Korean Gamer Consumer Society, grup yang menginginkan semacam keadilan atas pemecatannya Filmori dengan nuduh Project Moon sebagai developer game yang tidak suka feminisme dan misogynistic. Backlash dari fans ini cukup understandable menurut gua. Gamenya Project Moon seringkali ngekritik kultur dunia kerja yang anggap karyawannya sebagai barang disposable yang bisa diganti kapan aja. Ini udah jadi semacam tema utamanya universe game-game mereka semenjak Loporomi Corporation. Terus di sisi penggambaran perempuan di gamenya, perempuan di Project Moon seringkali ditaruh di posisi yang lebih dominan, kayak kapten, direktor, the strongest tanpa over-sexualized desainnya. Ide kalau mereka mencat secara gak adil salah satu karyawan mereka biar mereka gak kena masalah, apalagi karyawan tersebut perempuan, ini beneran ngecewain dan sangat hipokritikal. Project Moon akhirnya ngeberi klarifikasi tambahan setelah banyak investigasi kanan kiri sampai ngelibatin Youth Union Korea Selatan, ngerilis dokumen yang ngeberi statement official kalau Filmori mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dan bukan dipecat. Lagi itu official statement dari Project Moon. Kita nggak tahu sebenarnya kejadian belakang layarnya kayak gimana, tapi jangan juga berasumsi buruk dan semacam. Kalau pengen opini gue pribadi, gue lebih milih buat percaya omongannya Project Moon kalau mereka serius ngelakuin ini demi ngelindungi Filmori dari harassment lebih lagi, baik itu dari incel atau orang-orang sok pahlawan yang pengen nyari-nyari keadilan demi konten. Nah, sebenarnya drama setelah pengunduran dirinya Filmori itu masih lebih panjang lagi. Gue anjurin berat buat kalian yang penasaran sama topik ini, terlebih soal Korean Gamer Consumer Society, buat research sendiri lebih sebelum kalian asal jepretin misinformasi ke orang lain. Salah satunya gue saranin videonya Sunul yang ngasih informasi lebih detail soal kejadian ini. Gua gak pengen kedengeran kayak Project Moon Defender nomor 1. Gua setuju banget kalau Project Moon ngehandle situasinya buruk banget. Kayak gak langsung ngeberi translate klarifikasi global, responnya lamban dan semacam. Tapi di satu sisi gua juga paham, di saat semua kejadian ini, direktur perusahaannya Kim Ji-hoon juga sedang pergi ke Jepang buat ngehadirin acara Tokyo Game Show tahun itu. Dan lagi, walau gak sepenuhnya excuse mishandling mereka, Project Moon itu masihlah studio game, tim indie kecil dengan mindset tim indie kecil juga. Ini datang dari studio game yang sebelumnya itu peak playernya di Steam cuma 8.000. Sekarang tiba-tiba aja dijatuhin PR disaster yang ngehebohin satu negara. Sedangkan mereka gak punya tim PR ataupun orang dengan skill PR. Segalanya dihandle langsung sama direktornya. Regardless pendapat akhir kalian gimana, mau kalian bilang ini overreaction dari sisi gamer Koreanya atau apalah, itu gak penting. Karena bakalan tetap ada orang yang anggap serius baik itu fiksi apa enggak. Secara objektif di sini kita ngelihat kejadian mishandling perusahaan atas serangan targeted ke pegawai perusahaannya yang berakhir dengan seorang perempuan gak bersalah kehilangan pekerjaannya karena harassment dari internet beratasnamakan politik.
Gua berasumsi setelah kontroversi ini juga bakalan susah buat dia nyari pekerjaan lagi. Berita bagusnya, Filmori sebenarnya juga punya Patreon yang kalau kalian tertarik dia bikin animasi secara indie sekarang. Dan kalau pengen nunjungin Patreonnya, please be respectful dan gak usah ngungkit-ngungkit masalah ini lagi ke dia. Link Patreonnya biar nanti di deskripsi video ini. Korea Selatan itu negara yang bisa dibilang sangatlah patriarki. Ini negara yang misoginia tuh gak cuma sebatas perempuan harusnya masak aja di dapur, tapi ini perempuan gak boleh bikin video spy cam laki-laki, tapi kalau laki-laki yang lakuin ke perempuan itu gak apa. Beneran bleak. Gua harap takeaway kalian buat video ini soal isu gender war Korea ini bukan jatuh jadi obrolan Korea punya tradisi yang salah dan ketinggalan. Secara feminisme di sana itu rumit banget dan susah buat dijudge, apalagi kalau kalian gak langsung ngerasain. Terlebih gua sendiri itu juga cowok, jadi gua rasa aneh kalau gua yang guruin kalian soal feminisme. Tapi kasus Limbus Company dan Filmori bukan satu-satunya kasus di mana karakter fiksi bisa menimbulkan permasalahan internal sebuah negara. Uma Musume, sebuah game gacha dari Jepang, pernah dikritik langsung oleh anggota parlemen di Korea Selatan yang mengatakan kalau game ini terlalu berlebihan dalam objektifikasinya terhadap perempuan. Lu bayangin aja, sampai dirapatin sama anggota dewan di negaranya loh. Saking mereka itu melek banget sama isu ini. Bukan cuma rekbet, woka-woke doang kayak orang Indo yang IQ-nya aja cuma setara gorila. Untuk lebih memahami isu-isu ini, kalian bisa langsung baca aja berita-berita dan artikel-artikel yang linknya akan gue taruh di deskripsi perihal gender war di Korea ini, supaya lebih memahami apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di Korea. Korea Selatan adalah negara yang sangat feodal, lebih feodal dari Jepang atau bahkan lebih feodal dari Indonesia yang kita lihat sendiri, feodal mampus. Untuk itu kasus bullying, senioritas, dan patriarki di Korea Selatan itu sangat tinggi, yang mana feodalisme ini sudah tidak cocok dengan Korea yang sudah menjadi negara maju, di mana kaum perempuan yang sudah terdidik berusaha melawan, mengakibatkan para perempuan banyak yang menolak menikah atau punya anak dan berakibat penurunan angka kelahiran di Korea. Feodalisme ini juga sangat parah kasusnya dalam hal pekerjaan, di mana perempuan sangat didiskriminasi di sana. Biarpun pemerintah Korea datang dengan memberikan hak-hak istimewa kepada perempuan, dengan memberikan cuti panjang bagi mereka yang hamil, serta berbagai tunjangan untuk perempuan yang sudah menikah, nyatanya feodalisme yang dipupuk sangat kuat oleh bangsa Korea tidak dapat dihancurkan begitu saja. Pada era Taisho, Jepang pernah menjajah Korea Selatan. Mereka melakukan pendekatan yang sama seperti saat Amerika menjajah mereka pada era Sakoku, yaitu dengan cara merusak budaya-budaya tradisional mereka dan menggantinya dengan budaya asing. Namun sayangnya bangsa Korea gagal dirusak budayanya oleh Jepang. Tindakan Jepang ini justru semakin menguatkan masyarakat Korea terhadap budaya mereka, yang bahkan bertahan sampai sekarang. Kalian bisa lihat bagaimana Korea menjajah bangsa kita lewat budaya K-pop mereka. Namun hal ini juga menimbulkan efek samping. Dengan begitu cintanya bangsa ini terhadap tradisi mereka, bangsa Korea malah menjadi bangsa yang sangat feodal dan sulit menerima nilai-nilai baru. Feodalisme di negara mereka begitu kukuh tertanam dan kokoh. Bahkan kebencian mereka terhadap Jepang yang pernah menjajah mereka itu masih bertahan sampai sekarang. Itulah kenapa saat Atlus merilis Persona 5 Royal untuk PC, Xbox, dan Switch, mereka menghapus satu konten yang dirasa akan menimbulkan masalah dengan Korea. Itulah kenapa game Samurai Warrior Koei Tecmo tidak pernah memasukkan arts di mana Hideyoshi Toyotomi menjajah Korea. 2024, tahun di mana isu-isu woke-woke ini lagi panas-panas banget dibicarakan oleh gamer. Stellar Blade dirilis menghadirkan karakter perempuan yang sangat fanservice dan seakan-akan meludahi semua game woke yang punya karakter buruk dan tidak memorable. Stellar Blade datang dengan IP yang telah membuat banyak gamer jatuh cinta. Kenapa demikian? Apakah gamer ini hanya memandang IP dari betapa seksi dan fanservice-nya karakter ini dengan salah satu pilihan kostumnya yang astaga, itu kostumnya warna kulit, bro. Tapi sebelum itu mari kita berbaik sangka dulu ya guys. Soalnya dalam sebuah interview eksklusifnya Game Watch, Shuhei Yoshida selaku mantan bos PlayStation memberikan berbagai macam pernyataan terkait game Stellar Blade. Bahkan dia juga menjelaskan alasan kenapa game ini tuh bisa sukses di kalangan para gamer. Shuhei Yoshida menceritakan gimana dia pertama kali mengunjungi studio Shift Up pada tahun 2019. Dan semua ini tuh bermula ketika salah satu teman kerjanya di Sony Interactive Entertainment akan pergi ke Korea dan dia diajak untuk ikut dan mengunjungi studio Shift Up.
Shuhei Yoshida juga menjelaskan bagaimana dia dulunya memainkan game Destiny Child, game yang dikerjakan oleh Kim Hyung Tae selaku direktur Stellar Blade. Lalu pada saat berkunjung, Shift Up menunjukkan prototipe Stellar Blade yang dulunya dikenal sebagai Project Eve dan mencoba memainkannya. Dia rasa game ini tuh bener-bener luar biasa dan juga actionnya yang menyenangkan. Nah, dari cerita tersebut, dia menyimpulkan alasan besar kenapa Stellar Blade sukses adalah karena game ini memberikan pengalaman sistem combat battle yang sulit namun bisa mudah dinikmati oleh siapa saja yang ingin belajar dan memainkannya. Nah, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sistem combatnya yang diberikan oleh Shift Up ke dalam game mereka. Selain sistem combat, Shuhei Yoshida juga menjelaskan game ini memiliki faktor-faktor luar biasa yang menjadi alasan bisa sukses. Faktor tersebut dimulai dari karakter desain, kemampuan teknis, dan juga grafis yang sehingga memberikan feeling lebih besar lagi terhadap gamenya. Nah, alasan seperti ini tuh menurutnya menjadi faktor menarik dari tim developer Shift Up yang mampu menyerap banyak masukan pada saat game tersebut dibuat dan kemudian mereka meningkatkannya secara konstan. Nah, sekarang kita coba berkata jujur ya. Apa yang ditawarkan oleh Stellar Blade tidak lebih baik dari Nier Automata. Kalau menurut gua, selain grafis yang tentunya lebih realistis, game ini punya premis cerita yang bisa dikatakan hampir identik dengan Nier Automata dan secara combat yang digadang-gadang sebagai game Souls-like, Stellar Blade justru tidak lebih sulit dari Nier yang dirilis 8 tahun lalu tanpa menggandeng embel-embel Souls-like. Dan gue juga yakin nih, buat kalian yang udah memainkan game ini, pasti merasakan juga hal yang sama gitu loh. Bahkan game ini berkolaborasi dengan Nier. Ditambah lagi, gue sebenarnya gak habis pikir ketika game ini dirilis di PC. Banyak banget mod-mod cabul yang mencoba mengurangi kain dan pakaian yang dipakai oleh karakter-karakter yang ada di game ini. Yang sebenarnya menurut gue sih udah sangat-sangat terbuka dan ya udah cukup menggoda gitu loh. Seakan-akan gamer tidak puas dengan apa yang disajikan oleh game sampai mereka harus melucuti semua pakaian yang digunakan oleh karakter utamanya, yaitu Eve. Tentu ini memang bukan suatu masalah. Buat kalian yang membeli game ini, udah menjadi hak kalian dong untuk melakukan apapun yang ada di game ini, karena kalian udah beli sendiri juga. Dan tentunya tidak semua mod yang dibuat berusaha untuk melucuti semua pakaian Eve. Kita akan selalu mendapatkan mod CJ dari GTA San Andreas yang mana sudah ada juga. Namun apa yang mengganggu adalah ketika gamer-gamer yang menggunakan mod cabul ini dengan bangga dan dengan santainya membagikan dan memamerkan mod-mod ini ke publik, seakan-akan ini adalah hal yang wajar gitu loh. Sumpah, tapi gua tidak melarang ya, sekali lagi gua tidak melarang untuk kalian menggunakan mod-mod cabul ini. Cuman ya cukup miris gua ngelihat gamer seakan tidak bisa membedakan dan juga tidak bisa memberikan ruang untuk tidak memasukkan konten cabul dalam segala aspek. Buat gua, game itu adalah karya seni dan tentunya hal seperti ini merusak karya seni. Kalau lu memang orang yang suka dengan mod ini dan memainkan menggunakan mod ini, ya silakan aja. Mau lu mau main Stellar Blade pakai satu tangan sambil ngocok gitu kan, sampai keluar juga ya terserah dah itu mah. Tapi bisa gak sih itu disimpan aja buat diri kalian sendiri gitu loh. Dan coba pikirin juga gimana mungkin gamer perempuan tidak nyaman melihat hal ini. Bayangkan juga adik perempuan lu menemukan postingan lu yang dengan bangganya memamerkan diri lu yang main Stellar Blade pakai mod cabul gitu loh. Atau anak perempuan lu kelak yang melihat hal ini. Even ibu lu juga. Gimana kira-kira perasaan mereka gitu kan. Nah, orang-orang seperti inilah yang menurut gua bikin citra gamer jadi terlihat buruk di mata masyarakat. Padahal gue yakin ada banyak hal yang bisa didiskusikan atau dibicarakan perihal game Stellar Blade ini sekedar dari mod tanpa busananya. Cuman Stellar Blade ini bukanlah satu-satunya game Shift Up yang menunjukkan objektivisasi berlebihan terhadap perempuan. Sebelum Stellar Blade dirilis, Shift Up juga sudah dikenal lewat game yang bernama Nikke. Sebuah game gacha mobile yang menonjolkan sekali salah satu bagian tubuh dari perempuan. Game ini menjadi begitu fenomenal dengan begitu berani nge-highlight bagian tubuh wanita tersebut. Bukan hanya dari desain karakternya aja, tapi lewat gameplaynya juga. Bahkan beberapa karakter yang dirasa memiliki pakaian yang menutupi bagian tersebut ya saat gameplay,
itu tuh diprotes sama gamer-gamer yang memakai shift up untuk melakukan penyesuaian agar birahi para gamer ini dipuaskan gitu loh. Bahkan ada yang bikin rating geteran bagian dari tiap karakternya gitu loh. Rating bro, rating geteran maksud gua. Ini gila sih. Dan juga game ini pernah mendapatkan kritik terhadap iklan mereka yang ada di Thailand, seakan-akan menggambarkan gamer sebagai sosok yang hanya mencari hal-hal cabul dari game dan tidak mementingkan aspek lain. Ya juga seakan-akan apa yang mereka cari dari game hanyalah karakter dengan pakaian minim dan bagian tubuh yang sengaja ditonjolkan, bukan dari cerita, bukan dari gameplay ataupun dari hal lainnya. เกมนี้เก๋ไงไม่รู้จักเหรอไปไหนก็ไปเลยไปคนจะเล่นเกม Hidup Jokowi! Dan hal ini tuh bukan saja terjadi pada video game. Kalau kalian pernah menonton film King Kong, alasan sang sutradara memutuskan pergi ke Skull Island untuk membuat film King Kong adalah karena para investor tidak yakin dengan film yang tidak menampilkan adegan wanita tanpa busana. Sehingga ia bertekad untuk membuat film yang menarik tanpa memasukkan adegan seperti itu. Jangan salah, gue gak benci sama game gacha. Gue juga orang yang memainkan Nikke karena penasaran apa sih yang menarik dari game ini. Masa iya cuma karena ada adegan seperti itu game ini bisa sukses? Dan apa yang gue temukan ternyata sangat mengejutkan. Nikke ternyata bukan sekedar perihal goyang mujair. Nikke punya cerita yang begitu dalam. Bahkan gue tidak menyangka bisa menemukan cerita seperti ini di game gacha mobile. Cerita yang terasa seperti mengkritik developernya sendiri Sit Up dan developer-developer lain yang mengobjektifikasi perempuan secara berlebihan. Nikke bercerita tentang dunia di mana umat manusia perlu melawan ancaman invasi alien, di mana umat manusia berlindung di shelter bawah tanah, dan untuk memerangi ras alien tersebut mereka menciptakan sebuah senjata yang disebut sebagai Nikke. Senjata yang mampu berperang dan menandingi kekuatan alien penjajah. Namun ironinya, Nikke itu dibuat berdasarkan tubuh perempuan, kaum yang selalu dianggap lebih lemah dari laki-laki. Seakan-akan para penciptanya ingin memproyeksikan diri mereka yang mengontrol dan mengobjektifikasi perempuan secara berlebihan, bahkan jikalau dunia sedang mengalami bencana kiamat. Shelter tempat manusia berlindung dari invasi alien dikuasai dan dipimpin oleh otoritas pemerintah yang selalu memproklamasikan diri mereka sebagai pelindung umat manusia dan bertekad untuk menyelamatkan umat manusia dari serangan alien. Para otoritas ini memegang kendali terhadap kehidupan manusia yang tersisa, menciptakan hierarki masyarakat yang penuh ketimpangan, dan tentunya sebagai penyelamat umat manusia, mereka memegang kendali penuh atas shelter dan nasib umat manusia. Kini sudah sangat lama sekali peperangan terjadi antara alien dan umat manusia tanpa ada kemajuan signifikan yang dicapai oleh pemerintah shelter. Dan hal lebih mengejutkannya lagi, melalui progres cerita Nikke terungkap kalau persenjataan yang digunakan alien ternyata memiliki banyak kesamaan dengan senjata buatan pemerintah shelter. Seakan-akan seperti memang merekalah yang menciptakan alien-alien ini. Dan mungkin semua konflik dan perang yang terjadi antara alien dan umat manusia adalah hasil rekayasa dari para pemerintah itu sendiri untuk menciptakan ilusi pada umat manusia, sehingga mereka dapat terus menduduki hierarki tertinggi dan menjadi otoritas pemimpin umat manusia. Lebih ironisnya lagi melihat mereka menciptakan pasukan perempuan untuk berperang dalam konflik rekayasa ini, sedangkan mereka para pemimpin yang didominasi laki-laki bersantai di ruang kerja mereka menikmati kehidupan yang tenang dan damai. Benar-benar menjadikan perempuan layaknya sebuah benda. Sampai kapanpun akan ada orang-orang yang terus berusaha mengobjektifikasi perempuan di berbagai aspek, bahkan dalam game atau karya seni. Kita mungkin tidak punya cukup kekuatan untuk merubah pandangan dunia tersebut, tapi kita sangat mungkin merubah perspektif kita terhadap perempuan. Bukan sekedar objek, bukan sekedar benda, tapi seorang manusia. Jadi apakah video ini berhasil mengajarkan kalian untuk respect kepada perempuan? Gua Admin R, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.